Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Ahmad Sirawan. Saya akan mempresentasikan tentang analisis kasus sosial yang berjudul Bahaya Game Domino Islands. Yang pertama, revolusi industri 4.0 ditandai dengan masifnya penggunaan teknologi, khususnya teknologi informasi dalam berbagai sektor kehidupan. Kemajuan teknologi informasi telah banyak membawa manfaat dan kemajuan, namun juga jangan dilupakan bahwa penggunaan teknologi yang tidak tepat guna dan berlebihan sangat membahayakan. Kecanduan game online merupakan salah satu permasalahan di era revolusi industri 4.0. Perkembangan teknologi yang pesat telah melahirkan berbagai jenis aplikasi online yang menarik perhatian berbagai kalangan masyarakat. Orang-orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak yang masih di bawah umur berlomba-lomba mengunduh aplikasi yang menarik yang disajikan di internet. Salah satu aplikasi game yang sangat populer dan menyita perhatian publik saat ini adalah game Domino Islands. Game ini merupakan salah satu game yang berbasis akun atau game yang bisa dimainkan dengan perangkat yang berbeda. Artinya, dengan bermodalkan akun game, seseorang bisa bermain game ini dimanapun, kapanpun, dan menggunakan perangkat apapun. Permainan Domino Islands adalah semacam permainan kartu generik. Tidak hanya kartu, game Domino Islands juga ada permainan seperti catur, congklak, kartu 41, somgong, dan banyak lagi. Yang paling banyak peminatnya ialah permainan slot seperti Duo Fucai, Fafafa, Dragon, dan yang lain-lain, dengan tujuan mengumpulkan koin sebanyak-banyaknya, dan kalau hoki pemain mendapatkan jackpot. Tujuan permainan ini untuk bermain game domino untuk mencari kemenangan dan jackpot, tetapi tidak semua pemain akan menang. Pemain harus memiliki keberuntungan atau hoki. Setelah menang, pemain bisa menukarkan Rp atau kupon dengan pulsa. Tidak hanya pulsa, pemain bisa menukarkan koin dengan uang. 1 B atau 1 triliun bisa ditukarkan dengan Rp65.000. Dan bila seorang gamers memenangkan jackpot sebesar 11 B saja, jika dijual, ia akan mendapatkan uang berkisar antara 650 sampai 880 ribu rupiah. Dan jika menang jackpot 45 hingga 90 B, uang yang didapat berkisar antara 2,9 juta sampai 5,8 juta. Untuk memulai permainan ini, biasanya setiap pemain diberi 2 miliar sebanyak 2 kali untuk bermain. Tapi untuk bermain slot harus memiliki modal yang besar supaya menang. Biasanya pemain membeli koin terlebih dahulu. 1 Bitcoin harganya Rp70.000. Semakin banyak koin yang dibeli, semakin besar kemungkinan mendapat kemenangan, dan semakin besar kemungkinan juga akan mendapatkan jackpot. Bermain game Domino Islands ini lebih seru jika dimainkan bersama teman, ditambah lagi dengan nongkrong di kafe. Ketika bermain game ini, semua pemain semakin antusias untuk memenangkan banyak koin supaya bisa dijual. Apabila sudah kecanduan game ini, pemain tidak memikirkan untuk sesuatu yang akan datang. Banyak para orang tua dan remaja mencari pundi-pundi rupiah melalui bermain game ini. Ada yang menang dan ada juga yang kalah. Bahkan pemain yang kalah pun tetap antusias bermain game ini untuk mencari koin yang banyak walaupun sudah menghabiskan banyak uang. Biasanya pemain yang memenangkan banyak koin bisa menghasilkan ratusan bahkan jutaan apabila koin tersebut dijual. Dan untuk mendapatkan itu butuh keberuntungan atau hoki. Dan sebaliknya, kalau tidak dapat hoki, biasanya menghabiskan ratusan hingga jutaan untuk bermain game ini. Walaupun pemain yang tidak pernah menang sudah menghabiskan banyak uang, tetap antusias bermain game ini.
Di dalam hukum Islam, bermain game Domino Islands ini tidak diperbolehkan. Bahkan Nahdlatul Ulama menyebut game online Hack Domino Islands haram karena main judi. Keputusan game online Hack Domino Island haram dikeluarkan dalam forum konferensi wilayah ke-14 Nahdlatul Ulama Provinsi Aceh. Game Hack Domino Islands diharamkan karena mengandung praktik perjudian, kata Ketua Nafiziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Aceh Tengku Faisal Ali di Banda Aceh. Keputusan tersebut dihasilkan melalui rapat Komisi Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Aceh yang mengambil tema status hukum terhadap game daring Hack Domino Islands atau sering disebut game chip. Dalam penjelasan tersebut dapat dikaitkan ke dalam teori Bandura, human agency, ialah kapasitas untuk mengarahkan diri sendiri melalui kontrol terhadap proses berpikir, motivasi, dan tindakan diri sendiri. Seperti self-efficacy, adanya pengendalian diri terhadap pengaruh lingkungan. Beberapa faktor penguat self-efficacy antara lain pengalaman game tersebut belum terlihat bukti nyata penggunaan game Hack Domino mengalami kerugian besar. Pemodelan, masih banyak di sekitar lingkungan yang bermain game Hack Domino sampai lupa waktu. Persuasi, tidak ada larangan dari pemerintah terkait kejelasan hukum game domino tersebut. Kondisi fisik atau emosi, mood baik jika bermain game. Yang kedua, proxy agensi, banyak individu, bahkan mereka yang dengan usaha besar ikut bermain game ini dengan mengajurkan beberapa orang lainnya untuk turut bergabung. Yang ketiga, self-collective, kurangnya dukungan kelompok seperti keluarga dan teman, bahkan sekelompok ia berada adalah game aktif. Juga kurangnya sosialisasi pihak terkait tentang hukum-hukum Islami. Maka dari itu dibuatlah perencanaan atau solusi agar masyarakat berhenti bermain game tersebut. Yang pertama, memiliki niat untuk berubah dan mulai tata kembali aktivitas harian. Tingginya durasi bermain game bisa saja mengganggu berbagai aktivitas harian lainnya. Penting untuk menyadari hal ini dengan baik sejak awal, sehingga proses mengatasi kecanduan bermain game ini akan menjadi lebih mudah dan cepat. Memiliki niat yang besar untuk berubah dan mulailah menata kembali berbagai aktivitas harian yang selama ini terganggu akibat kecanduan game ini. Sempatkan beberapa aktivitas harian yang menyenangkan dan bermanfaat sehingga rutinitas tidak akan terasa membosankan, terutama di tahap-tahap awal. Yang kedua, menghapus game domino dan mencari hobi baru. Dengan cara menghapus aplikasi game domino dari perangkat HP dapat mencegah kecanduan game ini. Apabila sudah dihapus, jangan mencari informasi dan menonton video tentang game tersebut. Dan untuk mengurangi obsesi terhadap game yang sering dimainkan, kita juga bisa mencoba beberapa hobi baru selain bermain ini. Misalnya, bermain alat musik, melukis, berolahraga, atau membaca buku. Aktivitas tersebut bisa digunakan untuk mengalihkan perhatian dari layar ponsel. Yang ketiga, membatasi waktu bermain game. Apabila dengan cara menghapus game domino tidak bisa, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah sekaligus mengatasi masalah kecanduan game domino adalah dengan membatasi waktu bermain. Jika Anda sering menghabiskan waktu terlalu lama untuk bermain game ini, cobalah untuk membuat jadwal bermain game dari beri waktu untuk bermain. Misalnya hanya 1 jam per hari. Adanya jadwal yang teratur dapat membantu Anda membagi waktu antara bermain game dan menyelesaikan kewajiban yang lain. Jika perlu, Anda juga bisa membuat catatan pengingat atau alarm di ponsel agar tidak terlalu lama bermain game. Yang keempat, lakukan perubahan secara bertahap.
Jangan melakukan perubahan secara ekstrim, sebab hal ini hanya memiliki tingkat keberhasilan yang rendah. Hal ini juga berlaku dalam kecanduan bermain game, terutama bagi yang telah kecanduan. Lakukan perubahan secara bertahap dengan mengurangi durasi bermain game perharinya. Misalnya, dengan mengurangi 10 hingga 15 menit per hari, lalu ditingkatkan menjadi 15 hingga 20 menit keesokan harinya. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Kalau ada yang kurang, saya minta maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.